Oke, kan saya mulai dulu dari pengantar industrialisasi di sini. Bahwasanya bagaimana industrialisasi telah menjadi cara yang lebih sistematis untuk perkenalan tentang teknologi mesin dan produksi massa dalam kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah atau negara. Nah, industri juga yang pada akhirnya mengubah sistem ekonomi yang dahulunya berdasarkan tradisi ekonomi tradisional yang sangat bergantung pada pertanian dan kerajinan tangan menjadi ekonomi mulai didominasi oleh produksi industri. Di mana di dalam produksi industri itu, kalian bisa melihat di sini yang kita tekankan adalah bagaimana agar bisa semakin efisien dan menghasilkan barang dan jasa secara massal. Bagaimana agar industri itu bisa menghasilkan produk-produk industri yang seefisien mungkin, mereka bisa menghasilkan produk-produk yang secara kuantitas bisa lebih cepat. Tapi kita melihat dari aspek sosial dalam masyarakat, industri ini mengubah cara masyarakat, mengubah struktur sosialnya, mengubah budaya hingga nilai-nilai masyarakat. Nah, ini pada akhirnya industri mulai menggeser daripada mata pencarian masyarakat yang dahulu tradisional pertanian, mulai mereka melakukan urbanisasi, perpindahan ke daerah yang dekat dengan industri karena mereka ingin mendapatkan pekerjaan di pabrik-pabrik dan pusat industri. Mulailah muncul pertumbuhan populasi di kota, mulai ditinggalkan di pedesaan. Tidak hanya kalau pekerja tradisional, mereka bisa kapanpun mau bekerja, tapi di industri, jam kerja mulai terjadwal. Di industri mulai ada standar-standar kerja, standar SOP-nya, standar produksinya hingga mengubah dinamika keluarga. Maka bisa sampai masuk ke ranah keluarga. Karena bagaimana mereka yang sudah menjadi pekerja dalam industri mulai harus memisahkan antara kepentingan mereka di keluarganya dengan pekerjaan mereka sebagai pekerja industri. Nah, transformasi ini juga berakhirnya mengubah identitas individu dan komunitas, menciptakan dinamika sosial baru dan menimbulkan tantangan perubahan budaya dalam masyarakat yang mengalami industri. Nah, itu pengantar pertama, bagaimana industri ini pada akhirnya mengubah cara pandang masyarakat yang pada awalnya sangat tradisional tergantung pada sistem kerja pertanian, tapi mulai ada pengaturan untuk sistem kerja mereka. Mereka mulai terjadwal kerjanya, ada minimal jam kerja yang terpenuhi, apakah 8 jam kerja. Lalu bagaimana kehidupan keluarga mereka itu pun dari yang aspek paling privat sekalipun itu sudah mulai berubah. Mereka interaksinya barangkali akan terjadi hanya di luar jam kerjanya, apakah sebelum berangkat ke industri atau setelah selesainya jam kerja. Itu untuk pengantar industrialisasi. Dan sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa lanjutkan ya. Nah, ini beberapa poin yang menjadi pendorong terjadinya industrialisasi. Nah, yang pertama jelas perkembangan teknologi dan inovasi. Bagaimana teknologi yang berkembang menyebabkan industri juga ikut berkembang. Bagaimana agar bisa memproduksi atau dalam industri manufaktur mereka bisa memproduksi hasil produksi yang lebih cepat, lebih efisien. Tidak lagi mengandalkan teknologi terdahulu, tapi kalau ada teknologi lebih baik yang bisa memberikan peluang agar biaya produksi bisa ditekan, tetapi hasil produksi itu bisa lebih banyak. Nah, kuncinya adalah yang pertama, teknologi dan inovasi. Lalu perubahan dalam organisasi ekonomi. Nah,
karena ada pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Ada landasan struktural bagi ya perubahan struktural dan antara masyarakat dari agraris ke industri, hingga ya populasi dan urbanisasi. Bagaimana masyarakat mereka dari sistem ekonomi tradisional barangkali yang belum tersentralisir, yang masih bergantung pada sistem pertanian di lingkungan sekitar mereka, bertani, bercocok tanam, lalu bergeser, ya mereka populasinya bergeser ke kota, mobilitas ke urban, hingga pada akhirnya menjadi urbanisasi, hingga ini menjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor industri. Mulailah berkembang kota-kota industri, kota-kota yang berkembang karena di sana ada industri yang berkembang, lalu pekerjanya bertempat tinggal di daerah sekitar industri itu, hingga menjadi kota industri. Nah, secara bersama tiga faktor ini, teknologi, perubahan dalam organisasi ekonomi, dan populasi, ya, ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan momentum untuk mendorong perkembangan industrialisasi dengan mempercepat transformasi ekonomi sosial dalam masyarakat. Nah, ini menjadi pemicu bagaimana industri ini bisa berkembang, bagaimana sistem ekonomi masyarakat juga berkembang, hingga ya secara fisikal mereka harus urbanisasi, populasi berkembang di sana karena ya sistem kerja yang memaksa mereka untuk barangkali hadir sesuai jam kerja. Ya mungkin mereka bekerja bertempat tinggalnya di daerah asal. Pasti mereka akan untuk sementara selama mereka bekerja, mereka bertempat tinggal di mana dia bekerja. Dalam ini adalah industri. Nah, itu sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Jadi untuk tadi kan ada tiga faktor yang disebutkan. Pertama, perkembangan teknologi dan inovasi. Kedua, perubahan struktur organisasi ekonomi. Dan tiga, pertemuan populasi dan urbanisasi. Itu saya di situ kepikiran sama sesuatu khususnya di Bali ini, industrinya kan dari pengamatan saya masih agak nanggung gitu bagi saya. Karena mungkin secara teknologi udah bagus dan secara struktur organisasi ekonomi udah berubah juga, tapi untuk pertumbuhan populasinya ini mungkin secara kuantitasnya masih agak kurang, dan itu dampaknya apa ya? Saya ingin lebih tahu ke dampaknya gimana. Kayak poin ketiga ini kayak belum mumpuni lah sebenarnya, karena kualitas di Bali itu kan dominan lebih ke pariwisata gitu, sedangkan kayak industri kayak produksi itu masih agak jarang gitu. Kurang lebih. Menarik pertanyaannya, terima kasih. Saya dikatakan memang karena kembali lagi bagaimana sistem industri yang tadi berbeda mungkin dengan industri yang tadi Jawa yang sangat padat karya, manufaktur, tapi kita adalah bagaimana industri pariwisata ini dengan ya salah satu faktornya adalah memberikan hospitality terbaik pada pengguna layanan jasa pariwisata itu. Ya mau tidak mau pada akhirnya berkembang itu adalah apa yang mendukung dari industri pariwisata itu sendiri, khususnya misalkan dalam pendidikan yang diminati adalah ya pendidikan vokasional, agar ya bagaimana lulusan yang siap kerja ini atau lulusan ini bisa lebih siap untuk mengikuti sistem dari industri pariwisata. Kenapa bisa dikatakan nanggung? Karena kembali lagi ya yang sangat digantungkan oleh Bali itu adalah pariwisatanya saja. Dan pariwisata itu dalam kondisi normalnya, bukan dalam kondisi force major karena mungkin pandemi kemarin atau sempat bencana alam seperti erupsi Gunung Agung kemarin kan. Nah, ketika kondisi normal saja, pariwisata itu membutuhkan banyak sekali yang bisa dikatakan apakah pengorbanan atau ya penyokongnya. Dalam hal ini misalkan apa yang diinginkan atau demand dari para konsumen pariwisata yang di Bali. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan ya apa yang bisa
membuat pariwisata di Bali itu bisa berjalan selain apa? Infrastruktur, lalu yang dibutuhkan wisatawan ke Bali itu apa? Akomodasi, misalkan. Jadi menurut saya yang membuat Bali sampai ada di titik sekarang atau bisa disebut dengan overtourism itu mungkin masyarakat Bali itu terlalu memenuhi apa target dari memenuhi keinginan pasarnya. Jadi misalnya orang luar negeri atau turis itu berlibur ke Bali kan ingin refreshing dan juga ingin kebebasan. Jadi di Bali lah dia mendapatkan hal-hal itu, misalnya kayak klub itu kan dulu sedikit tapi sekarang di mana-mana juga sudah terbangun di klub. Terus selain itu banyaknya juga bule-bule yang dari luar negeri itu malah invest ya di Bali. Jadi mereka membeli lahan di sini dan membangun suatu bisnis dan juga mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi secara tidak langsung dia memeras apa yang ada di Bali dan juga masyarakat Balinya tidak mau mempertahankan apa yang mereka miliki. Jadi masyarakat luar Bali itu dia secara cuma-cuma dan gampang dapat lahan-lahan di Bali dan juga mendapatkannya secara mudah. Itu selain itu masyarakat Bali juga terlalu lemah dengan adanya wisata ini. Misalnya kalau nggak ada bule, masyarakat Bali itu udah tertanam dari dulu kalau misalnya nggak ada pariwisata, Bali akan mati, Bali akan kesusahan ekonomi seperti COVID kemarin. Jadi apa yang diminta oleh pasar pariwisata, masyarakat Bali terus memenuhi. Terima kasih, kemarin itu menarik sekali karena itulah bagaimana demand yang memang pada akhirnya mau tidak mau kita harus penuhi terus. Meskipun misalkan kita punya cara pandang berbeda terkait demand pariwisata ini, kita masih bisa memberikan lokal jenis kita kalau misalkan dalam bentuk ya kita konotasinya kita jual saja budaya kita berikan ke mereka dan kecap pastinya, lalu arsyok, lalu ya segala macam bentuk dalam bentuk budaya Bali ini yang bisa memberikan keuntungan finansial bagi kita sebagai masyarakat Bali. Kita bisa dapat keuntungan, mereka bisa merasakan seperti apa budaya di Bali, berkembang banyak desa wisata, berkembang ya banyak daerah tujuan wisata baru. Tapi di satu sisi pasti mereka ingin ada yang sesuai dengan habit mereka sebagai wisatawan. Apa itu? Ya jelas. Apa yang bisa kalian lihat kalau kalian jalan ke Canggu, ke Kerobokan, ke daerah Kuta Utara, ya apakah itu semua adalah demand dari masyarakat lokal? Tentu tidak. Pasti itu semua yang mereka inginkan dari wisatawan itu dalam bentuk spa, agar mereka bisa santai, agar bisa apakah itu bekerja, meskipun bekerja di negara mereka, uangnya di mereka juga, tapi ya bagaimana caranya agar di Bali juga sedikit banyaknya yang dapat keuntungan misalnya seperti itu. Tapi di lain sisi, nah ini yang pada akhirnya ya apakah kita bisa katakan sebagai puncak gunung es, bom waktu yang akan meledak, bubble ekonomi yang akan meledakkah? Karena ketika kita melihat ya bagaimana perencanaan pariwisata yang sampai saat ini pun, nah itu yang pada akhirnya sustainability-nya apakah bisa ditanggungjawabkan? Apakah ya masyarakat Bali bisa nantinya ke depannya merasakan ya pariwisata ini akan bertahan sampai kapan? Apakah Bali akan menjadi tujuan utama bagi para wisatawan nantinya dengan kondisi yang ada seperti sekarang? Efek lanjutan dari pariwisata ini sambil secara teks dari materi saya, tapi sambil kita ngobrol tentang program ini dari cara pandang Max misalnya, bagaimana ternyata industri pariwisata di Bali menimbulkan konflik kelas antara masyarakat lokal dengan di luar, karena yang seringkali menjadi wacana adalah ya bagaimana konsep atau wacana, mungkin teman-teman yang dari Bali, teman-teman yang dari luar pernah mendengar wacana ajak Bali. Teman-teman ada yang tidak pernah mendengar ajak Bali, mungkin ajak Bali nindihin bumi Bali istilahnya, ada yang seperti itu, agar ya kita tuh diberikan wacana agar ya, masyarakat Bali itu budayanya terancam loh,
gimana agar keterancaman budaya ini nantinya kita pegang agar kita bisa aware atau berhati-hati dengan orang dari luar Bali misalnya seperti itu. Wacana-wacana yang demikian yang selama ini dijaga hingga pada akhirnya muncul konflik kelas antara yang horizontal hingga yang vertikal antara masyarakat Bali sebagai pekerja terhadap siapa yang bisa menguasai industri pariwisata di Bali. Apakah memang benar semua industri pariwisata Bali itu dimiliki lokal? Lalu ternyata Garuda Wisnu Kencana pun, ya kalian tahu sendiri siapa yang punya. Bagaimana cara treatment dari pemilik Garuda Wisnu Kencana sekarang? Ternyata yang mereka gunakan juga ketika mereka mengembangkan properti di Jakarta, menggeser atau mengusir masyarakat lokal agar ya sudah yang ada di lingkungan kita di daerah kita di GWK ini adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja kita di GWK, kelas-kelas sosial itu yang dijaga agar tetap bisa bekerja sebagai pekerja di industri kita, di industri pariwisata di GWK contohnya itu. Dan kalian yang di luar dari itu ya sudah kita pisahkan dengan cara ditembokin jalannya. Nah itu contohnya konflik kelas. Lalu bagaimana juga, nah seperti tadi fungsionalisme ini, bagaimana agar perubahan sosial di Bali misalnya, bagaimana agar industri itu bisa tetap berfungsi. Ya, salah satu caranya adalah menciptakan masyarakat Bali yang memang mereka orientasinya adalah ya demi pariwisata itu bisa terjaga. Bagaimana masyarakat Bali itu ditekan sebisa mungkin, kalaupun ada yang ingin kritis, ngapain juga kritis gitu, mending telur digoreng kan ada hasil seperti itu. Nah, itu salah satu contoh analogi mungkin kalian ikut di media sosial. Daripada kalian ikut demo sebagai masyarakat Bali, ini perspektif fungsionalnya, lebih baik kalian goreng telur di rumah ada hasil. Nah, itu contohnya. Nah itu bagaimana stabilitas sosial itu seakan-akan dijaga, tetapi itu sebenarnya untuk bisa ya menekan agar masyarakat Bali sudah kalian sibuk aja di industri pariwisata kalian. Nah itu hingga pada akhirnya, nah simbol dari pengendalian menurut Jati Permit di sini membuat cara dari masyarakat Bali ketika mereka melihat simbol dan makna tentang industri, ya bagaimana caranya agar mereka bisa tetap mempertahankan industri pariwisatanya dan simbol dan maknanya mereka gunakan dengan cara ya mempertahankan industri pariwisata itu. Mereka bekerja di sana sebagai tenaga kerja di industri pariwisata dan mereka wariskan itu terus melalui institusi yang ada di masyarakat Bali dalam hal ini misalnya pendidikan, diwariskan dengan cara ya sudah, kalau kamu ingin nantinya dapat pekerjaan bagus, kerja aja di industri pariwisata, kuliahlah di kuliah vokasional pariwisata agar nanti menjadi generasi yang siap kerja di industri pariwisata, bukan dengan ya industri-industri lainnya yang pada akhirnya nanti ya menjadi peluang agar ekonomi Bali ini lebih bisa terdesentralisir, tidak cuma di industri pariwisata ini saja. Nah itu ya bagaimana di luar dari yang tertulis di sini, yang bisa saya ambilkan contoh juga sambil dilanjutkan saja, yaitu bagaimana contoh yang ada di industri pariwisata di Bali. Bagaimana pada akhirnya kue dari industri pariwisata ini tidak cuma dinikmati oleh masyarakat Bali saja. Pada akhirnya, ya ini nampaknya masyarakat Bali ya mereka bersaing tidak hanya dengan sesama masyarakat istilahnya dengan sesama nyamuk berayang saja, tapi ternyata ya dari luar pun pada akhirnya ini menjadi problem tersendiri. Itu problem terkait ya problem demografi, keimigrasian, karena imigrasi bukan konteksnya masyarakat Bali dengan wisatawan dari luar, tetapi dengan ya, sesama pekerja berdasarkan perbedaan latar belakang. Misalnya ada yang datang dari luar Bali untuk bekerja,
Dan ya pada akhirnya muncul ya wacana-wacana bahwasanya akan terjadi keterancaman ketika masyarakat Bali tidak bisa bersaing di tanahnya sendiri. Karena pemicunya bukan dari mereka yang datang dari luar Bali, tapi ya dari masyarakat itu sendiri. Mereka tidak ingin mempertahankan apa yang ada, apa yang diwariskan, hanya demi ya ini kayak hidup dan budaya mereka. Karena dengan cara pandang atau barangkali gaya konsumtif masyarakat Bali, mereka dengan mudahnya atau dengan cepatnya akan menerima apapun gaya-gaya konsumsi, apapun simbol-simbol yang dikonsumsi untuk bisa ya menganalogikan atau mengidentifikasikan dirinya dengan bagaimana industri itu berkembang, yang berakhirnya itu menjadi sebuah risiko sendiri, menjadi dampak sosial dari industri pariwisata. Bagaimana ya padatnya populasi yang ada di daerah pariwisata yang berkembang hingga sekitarnya, daerah Sarbagita misalnya, itu sebagai sebuah dampak dari bagaimana industri itu berkembang, dari bagaimana masyarakat yang mereka sangat bergantung pada pariwisata, industri pariwisata yang pada akhirnya mau tidak mau mereka berpindah urbanisasi ke daerah yang terdekat dari industri itu sendiri. Transportasi pun yang berkembang dalam transportasi publik misalnya, yang berkembang adalah ya daerah-daerah yang memang menjadi penyokong dari industri itu sendiri. Ya kalian tahu Sarbagita trayeknya kemana aja, pasti tujuan akhirnya adalah daerah tujuan wisata, Sanur, Pantai Kuta, GBK. Lalu juga tujuan lainnya adalah daerah-daerah yang menjadi ya penyokong dari transportasi para kaum migran atau kaum urban yang bekerja di industri pariwisata ini. Nah itu, meskipun ya mungkin kesannya Trans Sarbagita ini atau ya transportasi umum ini hanya diberikan ke daerah Bali Selatan saja, tetapi salah satu yang bisa kita lihat sini adalah bagaimana ya sistem ada perubahan dalam transportasi, pola sosial juga, dan hingga struktur bangunan. Maksudnya adalah bagaimana struktur fisik juga mulai berubah, bagaimana meskipun ya pemerintah daerah mereka sempat memberikan kebijakan agar bangunan itu harus ada unsur-unsur arsitektur lokal Balinya dalam bentuk ukiran segala macam jenisnya misalnya, atau daerah komersil misalnya, pelang namanya harus ada aksara Balinya misalnya. Tapi tidak cukup sampai di sana saja. Itu hanya sekedar ya menaikkan simbol-simbol lokal agar terlihat, agar kita ya menjaga atau kita peduli terhadap itu. Tetapi maknanya apa? Apakah sampai di sana saja atau ya lebih dari itu? Mungkin ada dari teman-teman yang bisa menjawab. Seperti contohnya tadi, ya bagaimana Pemprov Bali ya menekankan agar daerah-daerah komersil itu bangunannya minimal harus ada arsitektur Balinya, pelang namanya harus ada aksara Balinya, meskipun kita lihat sekarang penegakannya sangat longgar. Apakah demikian itu bisa dikatakan ada semacam gegar budaya di sana? Atau kalian punya pandangan berbeda? Silakan untuk sampaikan tanggapan. Tidak cuma di industri misalnya, ada di masyarakat pekerja di Bali misalnya, kenapa bisa setiap hari Kamis dan hari-hari khusus umat Hindu mereka harus berpakaian adat? Nah itu menurut saya kenapa hari-hari itu dicetuskan dan diadakan oleh
pemerintah untuk masyarakat. Mungkin karena sekarang anak-anak muda itu udah jarang untuk tertarik lagi sama cara berpakaian tradisional dan lain sebagainya. Maka dari itu pemerintah mengingatkan untuk setiap hari Kamis anak-anak SD, SMA kalau nggak salah itu pakai pakaian adat, dan juga tetap dalam upacara Ayah Purnama Tilam Saraswati itu melakukan persembahyangan di sekolah. Mungkin biar ingat sama budaya. Ya, memang dari sisi positif yang bisa kita ambil demikian. Terima kasih. Ya, memang bagaimana bisa dikatakan untuk bisa menciptakan rasa terkait apa yang ada di Bali itu sendiri dalam bentuk ya pakaian adat, tidak cuma dipakai atau secara segmented ya oleh masyarakat lokal Bali ya saja ketika di hari raya saja, tapi mau tidak mau sedikit memaksa ya bagaimana agar siapapun yang ada di Bali bekerja ataupun sekolah mau tidak mau harus berpakaian ya, adat Bali, baik itu di hari Kamis atau di hari-hari tertentu, khususnya di hari suci umat Hindu misalnya, meskipun dia bukan umat Hindu misalnya. Satu sisi, nah hal ini dalam sisi industri akan memaksakan masyarakat yang bahkan non Hindu sekalipun untuk membeli kalender Bali, atau kalau nggak beli ya download aplikasi kalender Bali misalnya, agar tahu oh jadi nggak cuma di Purnama Tilam saja yang harus memakai pakaian adat Bali, tidak cuma di hari Kamis saja, tapi ada juga hari-hari suci atau hari nasional tertentu yang harus memakai pakaian adat. Satu sisi ya industri lokal yang memproduksi ya, pakaian adat Bali ya terbantu juga, dan itu yang pada akhirnya di sini kita bisa melihat bagaimana dampak sosial dari industrialisasi ini ya cukup banyak, tidak cuma seperti tadi di gaya hidup sehari-hari, pola konsumsinya juga mulai bergeser, bagaimana ya masyarakat yang mereka sangat terbatas waktu ketika bekerja, ketika di jam kerja mereka tidak bisa cuman keluar untuk beli makanan saja, yang pada akhirnya yang muncul orang-orang yang bekerja untuk menjadi jasa antar makanan untuk memenuhi demand dari bagaimana masyarakat di Bali atau masyarakat yang bekerja di sini, mereka waktunya sangat terbatas ketika istirahat bekerja di industrinya misalnya. Ini juga terkait dengan waktu luang. Nah, waktu luang di Bali, misalkan masyarakatnya ketika ada waktu luang paling kemana? Ya mungkin istilah masyarakat lokalnya adalah tedun ke kawitannya di Living World misalnya, kayak gitu misalnya. Itu waktu luang, mengisi waktu luangnya. Mohon maaf yang non Bali dan non Hindu misalnya. Maksudnya adalah mereka seperti datang ke pura, tapi puranya sudah berganti ke Mall Living World misalnya. Itu pada akhirnya mencari bagaimana masyarakat di Bali ini mengatur untuk norma-norma sosial mereka. Mulai terjadi pergeseran atau perubahan terkait bagaimana norma-norma sosial yang selama ini mungkin diatur secara adat oleh awik-awik misalnya, karena ya kembali lagi mereka bekerja di industri, mereka jam kerjanya sangat diatur oleh bagaimana pariwisata itu bekerja. Bagaimana di hari libur pun mereka tetap bekerja. Pada akhirnya yang terjadi sekarang, atau mungkin teman-teman sempat melihat di sosial media kemarin, mulai sedikit atau bahkan berkurang ya generasi produktif atau angkatan produktif, generasi kerja yang seharusnya mereka tetap bisa berkontribusi secara adat, hadir misalkan, tapi sekarang mulai sedikit karena ya kembali lagi tekanan kerja, jam kerja yang semakin panjang dan waktu untuk terlibat dalam kegiatan adat sekalipun sangat terbatas, hingga pada akhirnya ya banyak yang masyarakat yang tidak bisa terlibat langsung di adat. Apakah adat itu masih bisa fleksibel untuk bisa memberikan pengganti kehadiran mereka, atau ternyata tidak misalnya. Yang pada akhirnya ya mau tidak mau, satu sisi dari adat mereka harus ya, menjaga dari
aturan atau legitimasi mereka di adat mereka sendiri dengan memberikan hukum adat kepada anggotanya yang tidak bisa aktif dalam adatnya. Tapi di satu sisi ya bagaimana sistem kerja di industri pariwisata itu sendiri menyebabkan ya para pekerja ini mereka tidak bisa dengan mudahnya untuk meminta izin cuman karena di daerah asalnya lagi ada kegiatan adat misalnya seperti itu. Apalagi seperti sekarang misalnya cukup banyak juga ya upacara pernikahan misalnya, ya mau tidak mau pasti yang terlibat adalah masyarakat adat di Banjar itu sendiri. Bagaimana keterlibatan itu pasti akan mengorbankan jam kerja mereka di industri sebagai pekerja di industri misalnya. Nah ini pada akhirnya ya dampak sosial industrialisasi ini merasa pada struktur inti masyarakat, khususnya masyarakat Bali yang sangat kuat ya bagaimana adat masyarakat itu sendiri yang mengatur hingga pada akhirnya ini mempengaruhi juga kayak hidup sehari-hari masyarakat. Kalau melihat dari sisi nasional misalnya, mengubah cara pandang masyarakat industri yang memiliki keluarga misalnya, apalagi memiliki anak, ya sistem pengasuhannya mau tidak mau, ya mereka mengandalkan dari ya pengasuhan pihak ketiga di luar dari pasangan suami istri yang bekerja di industri itu misalkan yang punya anak. Hingga yang pada akhirnya ya bagaimana dampak sosial industri ini yang bisa kita lihat bersama. Bagaimana sih ya masyarakat kita yang sudah terlibat langsung dalam industri ya kehidupan mereka, bagaimana kehidupan sosial mereka sudah sangat berubah oleh bagaimana industri ini yang berkembang hingga pada akhirnya memaksa mereka untuk ya kalau Anda ingin terlibat langsung di dalam industri, mau tidak mau kalian harus mengikuti sistem kerja dari industri itu sendiri. Itu dampak sosial industrialisasi. Barangkali ada pertanyaan atau sanggahan dari penyampaian saya, silakan.